Setelah memeriksa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kini Kejagung membidik mantan Menteri Perdagangan M. Lutfi dalam kasus korupsi ekspor minyak goreng. Pemeriksaan Lutfi direncanakan Rabu 2 Agustus 2023. Pemanggilan Lutfi merupakan pengembangan 3 tersangka korporasi kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah yang ditangani Kejaksaan Agung. 3 korporasi itu adalah Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. Kejaksaan Agung tak menutup kemungkinan pemeriksaan lanjutan terhadap Menko Perekonomian Erlangga Hartarto sebagai saksi. Akan memanggil mantan Menteri Perdagangan M. Lutfi di hari dari Rebu, Rebu minggu depan. Kemudian apakah Pak Erlangga akan dipanggil kembali? Tentu itu tergantung kebutuhan penyidik. Kalau kemarin tidak tuntas pemeriksaannya, untuk pemanggilan berikutnya kemungkinan bisa terjadi. Itu semua tergantung kebutuhan penyidik ya teman-teman ya. Jurnalis Kompas TV Tifal Solesa sudah berada di Kejaksaan Agung. Selamat siang Tifal. Jadi apa yang mau digali penyidik dari mantan Mendak M. Lutfi? Apa hubungannya Lutfi dengan 3 korporasi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka? Melihat status pemanggilan Lutfi sebagai saksi dalam kasus ini, tampaknya dengan posisinya sebagai mantan Menteri Perdagangan, penyidik dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung tampaknya akan coba menggali sejauh mana kebijakan yang diambil oleh pemerintah, spesifiknya lagi dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia kala itu dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng dalam periode 2021 hingga 2022, spesifiknya lagi soal kebijakan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO saat itu. Nah, inilah yang kemudian juga akan menarik dicermati sejauh mana kedalaman informasi, kedalaman keterangan yang coba akan digali oleh penyidik nantinya terhadap Muhammad Lutfi, yang mana ia dipanggil ini untuk kesekian kalinya setelah tahun 2022 lalu. Ia juga sempat diperiksa oleh Kejaksaan Agung dalam kasus yang sama. Bedanya untuk kasus saat ini ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka 3 korporasi. Saat itu di tahun 2022 persisnya pada tanggal 22 Januari, waktu itu ia baru 1 minggu lepas dari statusnya sebagai Menteri Perdagangan, ia langsung diperiksa di kantor Jampitsus atau di Gedung Bendar Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan pertanyaan yang kurang lebih sama, berkisar pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan bagaimana kemudian implementasi di lapangan yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan sehubungan dengan ekspor dari minyak sawit mentah atau CPO dalam masa-masa sulit publik mendapatkan minyak goreng di tahun 2021 hingga 2022 begitu. Saat itu ia juga memberikan keterangan untuk 5 orang pelaku yang statusnya sampai dengan saat ini sudah mendapatkan putusan dari pihak Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan rentang pidana yang bervariasi. Salah satu tersangka saat itu adalah Indra Sari Wisnuwardana, mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia bersama dengan 4 pelaku lainnya begitu. Nah, spesifik kita bicara untuk pemeriksaan terhadap Lutfi pada pemeriksaan pekan depan. Jadwalnya awalnya kami menerima informasi Lutfi akan diperiksa pada 1 Agustus. Namun setelah kami mendapatkan konfirmasi sejak kemarin hingga hari ini lewat Kepala Pusat Penerangan Hukum Ketut Sumedana dan diperkuat lagi keterangannya oleh pihak Subdirektorat atau Subbidang Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, dipastikan bahwa Muhammad Lutfi akan diperiksa sebagai saksi untuk 3 korporasi yang sudah disebutkan tadi di awal pada hari Rabu pekan depan di tanggal 2 Agustus 2023. Keterangan ini penting untuk bisa mendalami sejumlah hal, terutama untuk menggali sejumlah poin-poin berhubungan langsung dengan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil ini untuk 3 tersangka korporasi, yakni Wilmar Group, kemudian Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group. Sebelum pemeriksaan terhadap Lutfi ini di tanggal 24 Juli 2023, Jampitsus Kejaksaan Agung juga sudah memeriksa Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan fokusnya juga tetap sama, masih bicara soal kebijakan dan sejauh mana realisasi dari penerapan ekspor CPO dalam masa-masa sulit produksi ataupun juga masyarakat mendapatkan minyak goreng di pasaran. Glenis. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Tifal Solesa atas laporan Anda langsung dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta.